Sifat visual fabric. Mari kita beralih ke latihan 02 tekstur intro. Mari kita menganalisis karakteristik visual utama fabric. Glow sekarang memiliki cukup banyak fungsi untuk bekerja dengan tekstur fabric dan kami akan menganalisis bersama Anda cara bekerja dengan bahan PBR dan substance. Ada dua produk dalam proyek, kemeja dan celana panjang. Mari kita tetapkan berbagai jenis fabric ke produk dari set fabric standar kami. Saya pergi ke folder fabric dan untuk celana saya akan memilih jeans. Temukan file dan klik dua kali untuk menambahkan fabric ke proyek. Pilih semua detail dari celana panjang dan assign ke denim menggunakan assign to selected pattern. Untuk kaosnya, saya ambil bahan satin katun, saya menggunakan fabric seperti itu di set saya. Kali ini saya mengambil file dan menyeretnya ke fabric default untuk menggantikannya dengan yang baru. Fabric ditugaskan dan saya memulai simulasi sehingga sifat fisik diterapkan dan menghentikannya. Mari kita lebih dekat dengan produk kami. Dan kami akan melihat bahwa fabric ini, selain warna juga memiliki beberapa karakteristik tekstur dari jenis fabric ini. Kami lihat jalinan utas ini dicapai dengan melapisi file grafik pada mesh poligonal beberapa jenis peta. Karena itu Anda dapat mencapai transfer tampilan fabric yang realistis. Mari kita lihat pengaturan visual fabric di editor property. Pilih fabric di browser objek. Di bagian bahan ada pengaturan yang bertanggung jawab atas tampilan permukaan fabric. Kita dapat memilih cara untuk mengatur tekstur dengan memilih PBR atau substance. Mari kita mulai dengan tekstur PBR. PBR adalah istilah yang diadopsi dalam 3D, singkatan dari rendering berbasis fisik. Rendering berbasis fisik yaitu rendering, di mana beberapa sifat fisik objek diperhitungkan. Saat menggunakan tekstur PBR, objek dapat diberikan penampilan yang sama seperti di dunia nyata. Kami tidak akan menyelidiki teori tentang bagaimana semua tekstur PBR ini bekerja. Jika perlu, Anda dapat dengan mudah menemukan informasi ini di internet. Ada cukup banyak karena tekstur seperti ini digunakan dalam begitu banyak program 3D. Kami hanya akan coba praktikkan tekstur ini dan pahami kerjanya di Clo. Di bawah ini ada banyak pengaturan tekstur PBR. Parameter pertama adalah pemetaan tekstur. Di sini Anda dapat memilih repeat atau unified. Ada juga tombol yang menduplikasi parameter ini di browser objek. Kita bisa tetap pada tekstur repeat atau beralih ke peta terpadu. Ulangi tekstur berulang. Ini bekerja dengan peta yang memiliki bentuk persegi panjang dan mengalihkan seluruh permukaan bagian kita di sepanjang sumbu X dan Y, sehingga mengisinya dan membentuk satu permukaan yang mulus. Jika peta dibuat dengan benar, maka kita tidak akan melihat batas peta ini dan kami melihat materi secara keseluruhan. Kami juga memiliki opsi terpadu. Dalam hal ini, tekstur harus ditentukan dalam bentuk pemindaian gambar 2D, di mana gambar tekstur diikat ke bentuk objek. Dalam kasus kami, ketika kami bekerja dengan pakaian, jika tekstur seperti ini digunakan, maka mereka seharusnya benar-benar terlihat seperti pola detail produk kami di jendela 2D, dengan gambar fabric yang sudah diterapkan padanya. Ini terutama digunakan untuk mengerjakan proyek di beberapa program 3D, di mana ekspor impor diperlukan dan tekstur seperti ini dibuat dalam mode khusus, secara individual untuk setiap proyek. Dalam kasus kami, produk, karena kami baru mulai bekerja dalam 3D dan saat ini hanya mempelajari Clo, kami akan bekerja dalam kursus ini dengan tekstur persegi panjang yang digunakan oleh pengguna program ini dalam banyak kasus karena bersifat universal. Mereka dapat digunakan dalam proyek yang berbeda dan lebih mudah untuk mencari di internet atau membuatnya sendiri, jadi kami tinggalkan ulangi. Mari kita beralih ke tipe material permukaan atau type. Hampir semua benda, tidak hanya fabric, dapat diatur ke jenis bahannya. Kita sudah mengenal sedikit jenis bahan ketika kita mempelajari konfigurasi avatar. Bahan ini tidak akan mempengaruhi sifat fisik fabric dengan cara apapun, hanya yang visual. Kami memiliki kesempatan untuk mengatur bahan berikut untuk fabric. Kami menggunakan preset. Fabric matte adalah permukaan matte. Fabric mengkilat adalah permukaan glossy dengan sedikit kilau. Fabric sutra atau satin adalah sutra satin. Fabric bludru adalah velour. Bludru
Bulu adalah bulu. Permata adalah rhinostone. Batu mulia, kaca adalah kaca. Kilau adalah kilau. Warna-warni adalah permukaan holografik pelangi. Cahaya adalah cahaya. Kulit adalah kulit. Logam adalah logam. Plastik adalah plastik. Dan kulit adalah kulit manusia. Bahan defaultnya adalah matte karena cocok untuk sebagian besar fabric. Tetapi untuk contoh ini, saya akan mengatur fabric celana menjadi plastik dan menjalankan simulasinya. Saya akan berinteraksi dengan produk saya, dan seperti yang kita lihat, fabriknya tidak menjadi keras seperti plastik. Itu akan berperilaku seperti fabrik biasa, tetapi secara visual, itu hanya akan memiliki kilau plastik seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk bahan lain. Jenisnya bahan tidak mempengaruhi sifat fisik dengan cara apapun. Di antara daftar materi ini, kami memiliki materi yang hanya ditampilkan pada render. Materi tersebut ditandai dengan frase render only atau render only. Untuk mengkonfigurasi materi tersebut, kita perlu beralih ke mode render, karena hanya di sana kita dapat melihat mereka, mengevaluasinya dengan benar, dan menyesuaikannya. Properti visualnya ditampilkan secara tidak benar di jendela 3D. Ketika kami memilih beberapa bahan ini, mereka memiliki pengaturan khusus tambahan yang memungkinkan kami untuk menyesuaikan bahan ini lebih tepat. Misalnya, jika kami memilih bulu, maka kami akan memiliki banyak opsi untuk menyesuaikan tampilan bulu. Juga misalnya, kaca akan memiliki pengaturan khusus sendiri. Dan beberapa bahan lainnya juga. Bereksperimenlah di waktu luang Anda dengan berbagai jenis bahan untuk merasakan cara kerjanya. Di folder panduan Klo dari kursus kami, saya telah mengumpulkan dokumen untuk Anda. Instruksi dari perusahaan Klo tentang berbagai topik, di tengahnya ada file jenis bahan panduan, Fabric Klo, yang akan membantu Anda memahami jenis bahan dan memahami secara lebih rinci pengaturan apa yang mereka miliki dan pilih nilai yang tepat. Ini adalah instruksi resmi dari situs web resmi Klo. Mereka dalam bahasa Inggris, tetapi teks ini dapat dipilih, disalin, dan diterjemahkan menggunakan penerjemah. Saya akan mengembalikan jenis bahan made dari fabrik saya. Mari kita beralih ke bagian parameter dasar. Parameter dasar. Mereka termasuk tekstur, peta normal dan perpindahan, transparansi, dan warna. Tekstur-tekstur ini adalah gambar permukaan berwarna, bisa berupa gambar yang dibuat dari foto fabrik asli atau bahan lain, atau hanya gambar apapun yang ingin Anda terapkan pada fabrik. Tekstur, seperti yang lainnya, peta, adalah file grafik persegi panjang. Untuk gambar fabrik harus mulus, yaitu perlu bahwa ketika tekstur direproduksi di seluruh produk, sambungan persegi panjang tekstur kita tidak terlihat. Sekarang saya memiliki bahan jeans yang dipilih dan di sini kita melihat icon dengan tekstur jeans jika diinginkan. Kita dapat mengubah tekstur ke yang lain. Klik tombol, kita masuk ke Explore, dan pilih gambar atau kita dapat menghapusnya menggunakan keranjang di tekstur garis yang sama. Tekstur memiliki parameter yang dapat kita lihat jika panah di sebelah nama tekstur ditekan. Jika parameter ini tidak terlihat untuk Anda, maka Anda perlu membukanya. Ada saklar desaturasi di sini. Perubahan warna memungkinkan kita untuk mengubah warna tekstur kita. Jika kita ingin menghapus warna asli dan mari kita cat dalam beberapa warna lain, sementara kita masih akan melihat teksturnya. Kita dapat menyesuaikan kontras dan kecerahan tekstur yang berubah warna menggunakan slider intensitas bayangan atau intensitas bayangan dan kecerahan bayangan. Kecerahan bayangan. Jika Anda menghapus centang pada kotak centang desaturasi, maka warna asli tekstur akan kembali. Teksturnya juga memiliki bagian transformasi, tetapi untuk saat ini kita akan melewatinya dan kembali lagi nanti. Sedikit lebih rendah di bawah tekstur adalah peta normal. Peta normal
Peta normal selalu terlihat seperti gambar dengan nada ungu. Tetapi ketika digunakan dalam program 3D, itu menciptakan satu set area terang dan gelap, karakteristik bayangan dari jenis bahan ini. Peta normal mensimulasikan relief permukaan menggunakan bayangan ini. Dalam hal ini akan mensimulasikan jalinan benang fabrik. Sekarang saya akan menghapus tekstur dari fabrik ini sehingga kita dapat melihat dengan jelas bagaimana peta normal bekerja. Sekarang saya hanya memiliki peta normal yang tersisa. Tetapi kita masih melihat jalinan benang denim kita. Karena hanya peta ini, jika kita menerapkan peta normal, kemudian dapat bekerja dalam kombinasi dengan tekstur yang sesuai, yang juga kami tetapkan. Selanjutnya memberikan detail dan realisme. Dengan bantuan peta biasa, kita melihat relief hanya ketika kita melihat langsung tekstur objek kita, tetapi tidak akan ada relief jika kita melihat detail dari samping, yaitu tidak dibuat secara fisik. Dalam kombinasi dengan peta normal, kita tidak hanya dapat menggunakan tekstur yang sesuai dengannya, tetapi kita dapat mengganti tekstur dengan gambar lain. Misalnya, saya akan membuka folder cetakan dan menyeret gambar apapun darinya ke tekstur. Menggabungkan ini gambar dengan peta jeans normal, kita mendapatkan jeans tercetak. Tenunan benang ditentukan menggunakan peta normal, dan pola ditentukan menggunakan tekstur. Intensitas bayangan peta normal dapat disesuaikan. Untuk tujuan ini, parameter intensitas dimaksudkan. Gerakan penggeser ke satu arah atau lainnya, dan sesuaikan bayangan peta normal sesuai kebutuhan. Kami mencapai efek yang diinginkan. Hampir setiap fabrik dari set fabrik standar dilengkapi dengan peta normal yang sesuai. Mereka berada di folder peta normal. Jika perlu, mereka dapat digunakan secara terpisah untuk fabrik kami. Cukup seret ke gambar yang diinginkan pada peta normal di parameter. Saya akan mundur beberapa langkah dengan Ctrl Z untuk mengembalikan tekstur asli denim saya dan menghapus peta normal sehingga menghilang dengan mengklik keranjang di garis peta normal. Glow juga memiliki kemampuan untuk secara otomatis membuat peta normal hanya dengan gambar tekstur. Untuk ini, gambar tekstur harus sudah ditetapkan pada baris yang sesuai. Setelah itu, Anda hanya perlu mengubah nilai parameter intensitas dari peta normal dan peta akan secara otomatis dibuat berdasarkan tekstur. Anda dapat menyesuaikan intensitas dan menggunakannya. Tetapi dalam kasus ini, jika kita menghapus tekstur, peta normal juga akan dihapus karena mereka terhubung. Jika peta normal otomatis tidak cocok untuk kita perlu membuat program kita sendiri untuk bekerja dengan tekstur. Sekali lagi, gunakan Ctrl Z untuk mengubah tekstur dan beralih ke peta berikutnya. Perpindahan peta adalah peta perpindahan. Dalam program 3D lain, mungkin memiliki nama lain, sering juga disebut peta ketinggian. Juga bertanggung jawab untuk relief tekstur, tetapi bertindak berbeda dari peta normal. Peta ini sebenarnya mengekstruksi area tertentu pada fabrik atau di permukaan lain, dan kita melihat reliefnya. Dan ketika kita melihat teksturnya secara langsung, dan juga dari sudut lateral juga. Dalam kumpulan fabrik standar untuk sebagian besar dari mereka, peta perpindahan ini tidak dilampirkan, karena fabrik sering kali memiliki permukaan yang cukup halus tanpa relief yang sangat menonjol. Dan di tempat yang cukup kecil, peta normal sudah cukup. Tetapi beberapa memiliki perpindahan peta, misalnya beberapa dari fabrik bulu serpa. Saya akan menambahkan fabrik ini ke daftar fabrik dengan mengklik 2 kali dan menetapkan detailnya ke kerah kemeja.
Mari kita lihat parameter fabrik ini. Seperti yang kita lihat, fabrik ini memiliki ketiga peta: tekstur, normal, dan perpindahan. Harap dicatat bahwa kami melihat tekstur di jendela 3D, tetapi tidak ada kelegaan. Faktanya adalah peta perpindahan. Ini adalah peta render saja. Ini hanya berfungsi dalam mode render. Oleh karena itu, untuk melihat aksinya dan mengaturnya itu dengan benar, kita perlu beralih ke mode render. Untuk ini kita pergi ke menu render dan pilih render. Klik kiri di tengah jendela atau klik tombol render interaktif pada bilah alat untuk membuat render interaktif. Mungkin perlu menunggu sedikit sampai render dihitung dan melihat kerah kita. Seperti yang kita lihat di jendela render, kita memiliki relief. Dan dalam fabrik ini cukup menonjol, dan kita melihatnya dari semua sudut. Relief bisa diatur di setting peta perpindahan kita. Hal ini selalu kita lakukan dalam mode render untuk langsung melihat hasilnya. Jumlah adalah tinggi dari relief tekstur dalam milimeter. Ini saat ini 6 milimeter. Saya akan mengatur nilainya hingga 4 milimeter dan melihat bagaimana teksturnya berubah. Seperti yang kita lihat, kerahnya menjadi lebih tipis. Parameter shift selanjutnya adalah pergeseran seluruh peta dari permukaan bagian. Di sini kita menjadi nilai positif atau negatif. Karena kadang-kadang Anda perlu memindahkan peta lebih dekat ke fabrik, kadang-kadang menjauh, melainkan akan berguna untuk beberapa gambar tunggal, seperti cetakan atau grafik, yang kita lalui selanjutnya. Untuk peta perpindahan fabrik yang padat seperti itu, paling sering kita meninggalkan nilai 0. Parameter clipping berikutnya, clipping. Juga lebih banyak digunakan untuk gambar tunggal pada latar belakang buram, memungkinkan Anda untuk memotong tingkat relief yang lebih rendah. Dan jika ada latar belakang, ini memungkinkan Anda untuk menghapusnya. Saya mengaturnya menjadi 4 milimeter, nilai yang sama dengan jumlah dan medan kami, dan secara umum seluruh tekstur menghilang karena kami memotongnya sepenuhnya. Saya mengurangi nilai menjadi 2 dan sekarang saya melihat bahwa hanya setengah dari peta yang dipotong. Itu tingkat relief yang lebih rendah adalah cekung. Begitulah cara kerjanya peta ini. Untuk peta perpindahan fabrik, biasanya kami meninggalkan nilai ini pada 0, yaitu kami tidak menggunakannya. Jarak partikel atau parameter ini tidak ada hubungannya dengan jarak partikel detail. Ini merujuk secara khusus ke peta dengan penurunan nilai. Relief akan menjadi lebih detail. Nilai minimum yang dapat diatur di sini adalah 1. Saya akan atur dan perhatikan apa yang akan terjadi pada tekstur kita. Itu semua tonjolan sekarang jauh lebih terlihat. Reliefnya tidak begitu halus, jauh lebih detail. Ketika peta dikonfigurasi sesuai kebutuhan, kita menutup jendela render. Saya akan mengklik icon peta perpindahan untuk membuka folder tempat tekstur ini disimpan. Ini adalah folder sementara tempat Claw menyimpan tekstur saat proyek terbuka. Saya akan menyalin jalur yang ditunjukkan di bilah alamat. Pilih dan gunakan Ctrl+C, lalu buka Explore dan Paste Here Path dengan Ctrl+V. Tekan Enter dan masuk ke folder di mana semua peta bahan ini disimpan. Gambar warna adalah tekstur fabrik kita. File dalam nada ungu adalah peta normal. Nuansa ungu yang berbeda dan terkadang yang kehijauan. Membuat bayangan untuk kita yang kita lihat dalam program 3D. Dan ini adalah peta perpindahan. Peta ini dalam nuansa hitam dan putih, di mana area terang kita akan melihat relief menonjol. Di mana hitam, di titik terendah relief adalah cekungan. Nuansa abu-abu adalah tingkat relief rata-rata antara hitam dan putih. Peta perpindahan biasanya diburamkan sedemikian rupa sehingga medan berubah dengan mulus tanpa transisi tajam dari area gelap ke area terang, yaitu dari cekung ke cembung dan sebaliknya. Jika Anda akan memvisualisasikan produk bordir, rajutan atau fabrik teri dan sejenisnya,
yaitu dengan permukaan yang sangat timbul, Anda akan memerlukan satu set kartu semacam itu. Anda dapat membuatnya sendiri hanya dengan foto asli fabrik di Photoshop atau di program lain untuk bekerja dengan tekstur. Anda dapat menemukan banyak pelajaran tentang topik ini di YouTube. Dan Anda juga dapat mencari set tekstur yang sudah jadi. Mari kembali ke jenis kita. Saya akan menghitamkan teksturnya untuk saat ini. Dan parameter berikutnya yang akan kita lihat adalah warna. Itu terletak di bawah peta perpindahan. Kita dapat mengatur warna apapun ke fabrik kita. Untuk ini kita klik icon warna di garis warna, dan dengan demikian membuka jendela untuk bekerja dengan warna. Di sini kita dapat memilih warna dengan cara yang berbeda. Kita memiliki palet standar, dan kita dapat mengklik icon warna dan memilih nuansa yang diinginkan dari palet ini. Di jendela 3D kami melihat produk kami, dan warnanya langsung diterapkan padanya. Dan dengan demikian kami dipandu oleh apakah itu cocok untuk kami atau tidak. Sedikit lebih tinggi di atas palet standar, kita dapat mengatur warna kita dengan angka sesuai dengan salah satu standar. Anda juga dapat memilih warna sewenang-wenang dari palet yang ada di bagian paling atas. Dengan menggunakan pipet, kita dapat mengambil warna dari mana saja di layar kami. Pilih pipet dengan klik kiri dan bawa ke tempat seseorang di layar, dan klik tombol kiri mouse sekali. Warna diterapkan ke produk kami. Jika pipet tidak lagi diperlukan, tekan Escape pada keyboard dan pipet akan dinonaktifkan. Kami juga memiliki akses ke beberapa palet tambahan yang diberikan Chloe kepada kami. Ini dapat berupa palet Pantone dan YKK, dan mereka diunduh bersama dengan program ke komputer Anda. Dengan setiap versi program, rangkaian paletnya sendiri dapat disediakan. Jika Anda belum menambahkannya di sini, atau jika Anda ingin menambahkan beberapa palet Anda sendiri, jika ada, klik tanda plus di sebelah tab palet dan temukan palet di komputer Anda. Dalam palet standar, Anda dapat menyesuaikan tampilan warna. Kami dapat mengisi kembali palet kami. Untuk ini Anda dapat menyeret icon warna yang kami butuhkan dari palet lain. Jika kita telah memilih bayangan yang kita butuhkan di palet atas, maka itu juga bisa disimpan untuk masa depan. Kita tekan tombol tambah dan bayangan ini ditambahkan ke palet standar. Di sini Anda dapat menghapus warna. Pilih icon dengan warna dan tekan hapus pada keyboard, sehingga membentuk sendiri palet warna yang kita butuhkan. Jika beberapa palet unik telah dibuat yang berguna dalam bekerja dalam proyek apapun, palet ini dapat digunakan untuk penggunaan lebih lanjut. Tekan tombol simpan sebagai palet, beri nama file, dan simpan ke folder yang diinginkan. Sekarang palet ini dapat dibuka menggunakan tombol buka di sini. Atau Anda dapat menambahkannya ke tab dengan tanda plus dan temukan paletnya.
Di palet, kita dapat mengubah jenis tampilan icon warna dengan beralih ke tampilan daftar, atau menampilkannya sebagai icon. Sama di palet samping. Kami juga dapat mengubah skala, yaitu ukuran icon, menambah atau mengurangi. Sama untuk palet yang terletak di sebelah kanan. Ada opsi pencarian di palet tambahan. Di sel di bagian bawah, kita dapat mengatur nama warna dan klik cari berdasarkan nama, yaitu cari berdasarkan nama, dan kami memiliki semua warna yang memiliki kata seperti itu di nama. Kami juga dapat memilih warna di salah satu palet dan klik cari berdasarkan warna. Cari berdasarkan warna untuk menemukan warna yang serupa. Untuk warna hijau terang seperti itu, hanya ada satu naungan tambahan. Untuk warna lain mungkin ada lebih banyak. Jadi, ketika kita mengambil warnanya, klik OK. Warna kita diterapkan pada tekstur. Kita dapat menambahkan warna bahkan jika teksturnya tidak diatur. Tetapi jika teksturnya sudah diatur, maka warna akan menambahkannya dan menambahkan bayangan padanya. Dalam hal ini tekstur kita disediakan, dan kita melihat bayangan yang kita atur. Bentuknya murni. Jika kita menghilangkan perubahan warna, kita mendapatkan sesuatu antara warna dan warna asli dari tekstur itu sendiri. Mereka akan diratakan. Sekarang saya akan menambahkan gambar lagi ke tekstur, agar efek ini lebih mudah dipahami. Saya akan mengambil beberapa gambar dengan latar belakang putih, agar dapat dilihat lebih baik dan menambahkannya ke tekstur. Beginilah warna-warnanya teksturnya. Jika kita menghitamkannya, kita mendapatkan opsi ini. Jika Anda memilih putih, maka kita akan melihat nuansa dan tekstur aslinya. Sekarang, mari kita bekerja sedikit dengan fabric kemeja. Saya memilih fabric ini dan beralih ke parameter opacity berikutnya. Biasanya properti ini disebut transparansi. Tetapi, jika secara harfiah diterjemahkan dari bahasa Inggris, maka opacity adalah opacity. Saya akan tetap menyebutnya transparansi untuk kesederhanaan. Dengan menggunakan penggeser opacity, kami dapat sepenuhnya menyesuaikan transparansi seluruh fabric. Kami dapat mengatur parameter ini ke nilai dari 0 hingga 100. 100% adalah fabric yang sepenuhnya buram. Nilai ini adalah default. Semakin dekat nilai ini 0, semakin transparan fabriknya. Nilai 0 adalah transparansi penuh, yaitu fabrik tidak akan terlihat sama sekali. Tidak akan terlihat. Di jendela 3D, pada dasarnya kita dapat menavigasi dengan baik dan menyesuaikan parameter opacity. Tetapi jika di masa depan Anda akan membuat, maka dalam mode render saya sarankan untuk mengevaluasi hasil pengaturan ini. Karena dalam 3D jendela dan di render transparansi akan terlihat sedikit berbeda. Kami memutuskan di mana kami akan membuat presentasi di jendela 3D atau di penyaji dan mengatur properti ini di sana. Saya akan mengembalikan opacity menjadi 100%. Kebetulan perlu membuat hanya sebagian tertentu dari tekstur transparan. Misalnya jika kita memvisualisasikan produk yang terbuat dari renda dan fabric serupa. Dalam hal ini kita dapat mengatur transparansi beberapa bagian menggunakan peta opacity. Ada dua mode peta transparansi RGB dan alpha. Sekarang saya akan membuka folder saya dengan peta renda yang saya miliki, mengunduhnya di internet dan menggunakannya sebagai peta opacity. Yang pertama dari gambar JPEG ini hanyalah gambar hitam putih.
Dengan foto atau pintaian rendah, saya akan menerapkannya pada tekstur sekarang. Saya memiliki opacity pada 100% dan kami melihat bahwa tekstur saya hanyalah gambar hitam putih pada fabric. Sekarang saya akan mencoba menerapkan gambar yang sama sebagai peta opacity. Seret ke garis ini dan kita lihat di mana gambarnya hitam. Ada area transparan. Jika kita memilih mode RGB, maka peta transparansi harus dalam bentuk gambar hitam putih. Area hitam akan transparan dan putih akan sepenuhnya buram. Nuansa abu-abu akan menjadi tembus pandang. Jika saya beralih ke mode alpha dari peta hitam putih ini, maka kita akan melihat bahwa tidak ada transparansi. Peta tidak berfungsi. File lain diperlukan untuk mode ini. Untuk mode alpha, kita harus menggunakan gambar PNG dengan built-in saluran alpha, yaitu dengan transparansi bawaan. Saya menyiapkan file yang sesuai. Menghapus semua area hitam di Photoshop, dan saya mendapatkan gambar fabrik saya pada latar belakang transparan. Saya menerapkan file ini pada peta opacity. Saya memiliki petualangan pada RGB secara otomatis, dan kami melihat bahwa tekstur ditampilkan secara tidak benar. Tetapi ketika saya beralih ke alpha, situasinya diperbaiki dan sekarang saya melihat area transparan di mana mereka seharusnya berada. Yaitu gambar hitam putih apapun cocok untuk RGB, dan untuk alpha, PNG dengan transparansi bawaan. Saya akan menghapus semuanya dari fabric kaos untuk tekstur saat ini. Dan pergi ke properti berikutnya di bagian refleksi. Ada pengaturan yang bertanggung jawab untuk pantulan cahaya dari permukaan fabric. Parameter pertama di sini adalah kekasaran permukaan. Kita dapat menyesuaikan kekasaran permukaan dalam mode intensitas. Intensitas. Dalam hal ini kita mengatur kekasaran seluruh permukaan fabric. Menggerakkan penggeser dan mengatur kekasaran yang lebih besar atau lebih kecil. Kekasaran sebenarnya lebih dipahami sebagai kusam permukaan, yaitu pantulan kecil cahaya darinya. Ketika parameter ini dikurangi, kebalikannya diperoleh, permukaan relatif mengkilat. Kami memindahkan penggeser dan menyesuaikan kekasaran fabrik kami yang lebih besar atau lebih kecil. Saya akan mengatur beberapa warna yang lebih gelap sehingga efek ini dapat terlihat lebih baik. Menggunakan parameter intensitas pantulan atau intensitas gerakan, Anda dapat menyesuaikan tingkat pantulan cahaya dari material kami. Kekasaran juga dapat diatur di area kesetiaan yang terpisah menggunakan peta kekasaran. Alihkan intensitas untuk memetakan dan menerapkan peta. Peta ini juga harus hitam putih. Saya akan menggunakan gambar hitam putih dari folder cetakan sebagai peta kekasaran. Peta saya diterapkan dan sekarang kami melihat bahwa pada fabrik kami ada area yang sangat mengkilat. Dan ada yang benar-benar mid. Ini dicapai hanya dengan bantuan peta. Area terang akan lebih kasar, area gelap akan lebih mengkilat. Intensitas peta ini dapat kita sesuaikan dengan intensitas peta. Jika Anda mencentang kotak invert, maka sebaliknya. Area terang akan menjadi lebih halus, dan area gelap akan menjadi kasar.
Menyesuaikan tampilan yang kita inginkan dengan intensitas peta dan intensitas pantulan cahaya. Saya akan menghapus peta kekasaran untuk saat ini, beralih ke intensitas dan mengatur nilainya mendekati standar. Mari kita beralih ke parameter berikutnya, metallicity, metalness. Derajat metalisitas juga dapat diatur menggunakan slider. 0 bukan logam, di elektrik, sedangkan nilai maksimum adalah permukaan logam. Parameter ini bekerja lebih baik dalam kombinasi dengan pengaturan lain, seperti pantulan cahaya dan kekasaran. Kita bisa mendapatkan efek kilau metalik yang diinginkan. Kita bisa mendapatkan logam yang disikat atau dipoles, dan juga memungkinkan untuk mengatur metalik menggunakan peta. Dalam hal ini, Anda dapat menyesuaikan metallicity bagian individu sesuai dengan gambar peta. Saya juga akan menggunakan gambar hitam dan putih. Kami akan memiliki beberapa bagian dari logam, dan beberapa tidak. Ini mungkin, misalnya berguna untuk fabrik dengan lurex atau payet, di mana area putih kami akan memiliki logam, dan di mana yang gelap adalah non-logam. Kami bereksperimen dengan peta ini. Dan Anda juga dapat menggunakannya dalam kombinasi dengan peta yang sama untuk kekasaran dan menyesuaikan material. Dan tentu saja kita dapat menggunakan semua peta bersama-sama. Misalnya saya dapat menambahkan gambar yang sama juga ke tekstur. Ke tekstur sayangnya untuk peta perpindahan, serta untuk normal. Gambar khusus ini tidak akan berfungsi, jadi saya tidak akan menambahkannya, tetapi menerapkan teksturnya. Dan saya menambahkan fabrik yang begitu spektakuler dari gambar hitam dan putih biasa. Jika kami menggunakan peta apapun untuk fabrik, yaitu kami menambahkan gambar ke dalamnya, maka bagian transformasi muncul dalam pengaturannya. Ini adalah kasus untuk setiap peta. Di sini kami dapat memberikan dimensi peta khusus ini dengan lebar, lebar, dalam tinggi, tinggi. Dan kita dapat melakukannya dalam satuan ukuran atau sebagai persentase. Saya akan sedikit mengurangi ukuran tekstur saya, dan jika kami memiliki kotak centang rasio aspek, maka tekstur segera berubah secara proporsional baik dalam tinggi dan lebar. Jika Anda perlu mengubahnya secara terpisah, maka kami menghapus tanda centang. Dengan bantuan sudut, kita dapat mengatur sudut rotasi tekstur kita. Parameter posisi mengatur pergeseran tekstur ke kanan, ke kiri, yaitu sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y. Jika kita memiliki semua tekstur yang dibuat berdasarkan satu gambar, maka kita perlu memastikan bahwa semua pengaturan di bagian transformasi ini sama untuk semua peta kita, sehingga semua peta cocok. Dan jika tidak demikian, maka kita harus menelusuri semua peta dan memperbaiki pengaturan ini. Saya hati-hati melihat di mana peta saya diatur, pergi ke bagian transformasi dan mengubah ukuran peta. Saya melihat bahwa sudut sudah ada di sini. Jadi saya mengubah ukuran dan posisi, dan seterusnya untuk semua peta. Saya melihat bahwa semua peta saya berukuran sama, tetapi terlepas dari kenyataan bahwa parameter sudut sudah terisi, saya melihat bahwa peta lainnya belum diputar oleh 25 derajat yang ditetapkan. Terkadang parameternya tidak berfungsi untuk beberapa alasan, dan dalam kasus seperti itu kami dapat memperbaharui data di bagian transformasi. Saya akan menekan tombol segarkan untuk setiap peta, dan sekali lagi secara manual mengatur rotasi, ukuran,
dan posisi juga. Sekarang semua kartu saya cocok. Kami telah mengetahui bahwa gambar dapat ditambahkan ke kartu yang diinginkan dengan menyeret file ke dalamnya di properti. Anda juga dapat membuka file dari komputer di baris yang sesuai di editor properti. Ini berfungsi sama untuk semua kartu. Buka saja gambar yang diinginkan di parameter yang kita butuhkan. Tetapi untuk ada beberapa cara tambahan untuk memetakan. Tekstur warna utama dapat diseret ke tab fabric langsung ke fabric. Sedangkan sifat fisik fabric ini tidak akan berubah sama sekali cara. Sisa peta juga akan tetap di tempatnya. Hanya teksturnya yang berubah. Kita dapat menyeret beberapa jenis peta langsung ke jendela 3D atau ke jendela 2D pada produk. Sementara program akan menanyakan jenis peta apa yang kita miliki sedang dimuat. Itu bisa berupa peta tekstur, normal, atau kekasaran. Kami memilih opsi yang diinginkan dan gambar akan dimuat ke dalam baris yang sesuai dalam parameter masing-masing. Kami dapat menyeretnya ke tekstur jendela yang berfungsi, normal, atau kekasaran. Kami tidak bisa menyeret sisa kartu seperti itu. Di folder kursus kami ada folder tekstur dan cetakan yang berisi cukup banyak gambar. Anda dapat menggunakan gambar-gambar ini dan mengujinya dalam kombinasi dengan peta normal fabric standar dan tanpa mereka, Anda dapat mengubah warna, menggunakan desaturate, dan sebagainya. Anda juga dapat mencari tekstur PBR di internet dengan semua peta dan mencoba menyesuaikannya. Mari kita beralih ke bekerja dengan jenis tekstur lain yang dapat digunakan di Glow. Kita dapat bekerja dengan tekstur yang dibuat dalam program perancang zat dan zat sampler zat. Ini adalah paket perangkat lunak dari Adobe yang mengkhususkan diri secara khusus dalam bekerja dengan tekstur. Itu dapat dikatakan standar profesional untuk bekerja dengan tekstur dalam 3D. Format file tekstur ini berbeda dari gambar biasa dan prinsip bekerja dengan mereka berbeda. Untuk menggunakan file semacam ini, di atas, di bagian materi, alih-alih PBR kami memilih substansi. Sementara properti fabric mengubah penampilannya dan kami perlu menetapkan file dengan tekstur seperti itu. Untuk berlatih bekerja dengan file seperti itu, kami dapat menemukan folder material di perpustakaan standar dan pergi di luar folder substansi. Berikut adalah file tekstur dalam format SBSAR yang bisa kita butuhkan. Pilih salah satunya dan kita bisa menetapkan tekstur ini ke fabric kita. Kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Kita bisa drag and drop tekstur seperti itu pada fabric di browser objek. Opsi lain adalah menyeret tekstur seperti itu ke produk di jendela 2D atau 3D. Kita juga dapat menyeret file ke garis substansi di parameter. Jika kita telah memilih jenis ini tekstur, dan opsi terakhir di baris substansi buka file dari komputer, temukan file yang diinginkan, di mana file tersebut disimpan dan pilih file yang kita butuhkan. Tombol dengan logo hijau, buka sumber zat dalam parameter file akan membawa kita ke situs web resmi zat, di mana kita dapat mengunduh tekstur seperti itu. Kita dapat melakukan ini jika kita berlangganan paket perangkat lunak zat.
Dalam hal ini, jika sejumlah yang sudah jadi, disediakan untuk mengunduh file per bulan. Ada banyak pilihan tekstur fabric dan tekstur permukaan lainnya. Ada juga sejumlah kecil aset gratis yang dapat Anda unduh dan coba gunakan. Di antaranya ada juga beberapa fabric. Selain sumber zat, Anda dapat mencari tekstur seperti itu di internet. Membelinya dari spesialis tekstur independen, dan terkadang menemukan yang gratis dan akhirnya Anda dapat menguasai program ini sendiri dan membuat tekstur Anda sendiri di dalamnya untuk Glow dan program 3D lainnya. Tombol dengan ikon merah dengan logo substansi akan membawa kami ke situs tempat Anda dapat berlangganan program ini jika Anda memutuskan untuk mempelajarinya, atau jika Anda hanya ingin mengunduh tekstur yang sudah jadi. Sejauh yang saya tahu, beberapa jenis masa percobaan juga disediakan, sehingga Anda dapat mencoba dan selama periode ini unduh setidaknya beberapa aset gratis. Kami kembali ke clue lagi. Dan saya menerapkan tekstur setelah itu muncul parameter untuk mengaturnya. File seperti itu biasanya memiliki banyak pengaturan. Seringkali ada preset yang sudah jadi yang dapat diterapkan. Yaitu ini adalah beberapa pengaturan yang sudah diatur oleh pembuatnya yang memberi bahan tampilan yang diinginkan. Ada juga banyak parameter lain yang memberikan peluang besar untuk menyesuaikan tekstur ini. Ada bagian resolusi, di mana Anda dapat memilih resolusi untuk menampilkan tekstur kami. Tetapi Anda harus ingat bahwa ketika Anda meningkatkan resolusi tekstur, komputer Anda mungkin melambat. Jadi kami mendekatinya secara wajar dan pada prinsipnya cukup untuk melakukan prakonfigurasi beberapa resolusi sedang. Ada bagian terpisah untuk mengatur perpindahan relief. Jika relief, seharusnya dalam tekstur seperti itu. Refleksi, ini adalah pengaturan untuk pantulan cahaya dari tekstur. Bagian properti khusus akan berisi set pengaturan yang berbeda untuk setiap fabric. Itu tergantung pada pengaturan apa yang telah ditetapkan oleh pemuat file ini. Ada juga bagian dari parameter teknis. Seperti yang sudah saya katakan, file ini dapat memiliki set pengaturan uniknya sendiri. Dan perbedaan antara file tersebut dan tekstur PBR adalah bahwa semua pengaturan ini terkandung di dalam satu file. Dalam hal ini kami tidak mengkonfigurasi setiap peta secara terpisah, tetapi cukup membuat banyak pengaturan untuk satu tekstur, sampai kita mendapatkan tampilan yang kita inginkan. Saya akan mengubah warna tekstur ini dan mencoba mengubah parameter yang berbeda sedikit, sehingga Anda dapat melihat proses perkiraan. Tetapi saya sarankan Anda bereksperimen dengan masing-masing file ini sendiri dan juga mencari beberapa pihak ketiga dan bekerja dengan mereka untuk mengetahuinya. Bagaimana tekstur ini bekerja? Untuk tekstur substansi ada juga bagian transformasi, di mana Anda dapat menyesuaikan skala tekstur ini, sudut dan posisinya. Kami mengubah parameter ini sesuai dengan ide kami. Bereksperimenlah dengan jenis tekstur ini juga, dan saya harap Anda merasa berguna dalam pekerjaan Anda. Mari kembali ke bagian paling atas di editor properti tekstur kita. Tidak peduli tekstur apa yang kita kerjakan dalam PBR atau substansi, kita dapat secara terpisah membuat pengaturan untuk sisi yang salah dari fabric kita di tab belakang dan potongan di samping tab. Secara default mereka akan memiliki pengaturan yang sama, seperti di sisi depan fabric. Tetapi jika Anda menghapus centang pada bagian atas, gunakan bahan yang sama seperti depan, pada tab yang diinginkan. Maka kita dapat menyesuaikan teksturnya terlepas dari sisi depan. Mereka menjadi tersedia. Kita dapat mengubah tekstur yang lain jika kita mau, atau hanya mengatur satu warna yang berbeda.
Saya mengubah warna dan sisi yang salah saya sekarang terlihat berbeda dari sisi depan. Hal yang sama dapat dilakukan untuk pemotongan. Hapus centang menggunakan bahan yang sama seperti depan dan juga mengubah warna menjadi sesuatu yang berbeda dari depan untuk melihat dengan jelas sisi yang salah fabric, teksturnya yang benar, dan juga untuk melihat potongannya. Perlu beralih ke mode tampilan jaringan permukaan tekstur tipis, sehingga kita dapat melihat ketebalannya. Jika kita berada di permukaan tekstur ini, maka kita sisi yang salah dicat dengan warna gelap dan tidak ada ketebalan fabric. Masing-masing potongannya juga tidak akan ditampilkan. Untuk bahan kaos, saya akan beralih kembali ke tekstur PBR. Dan seperti yang kita lihat, peta yang saya tetapkan disimpan di sini. Mari kita lihat pengaturan untuk sisi yang salah. Kita juga dapat menghapus centang menggunakan bahan yang sama seperti depan. Parameter gunakan warna yang sama seperti depan, juga ditambah. Gunakan warna yang sama seperti pada wajah. Untuk fabric ini saya akan menghapus tekstur di sisi yang salah. Kita dapat dengan bebas melakukan ini. Saya akan memastikan avatar sehingga dapat dengan jelas terlihat. Sisi saya yang salah sekarang berbeda dengan wajah. Tetapi karena saya mencentang kotak untuk menggunakan warna yang sama, maka saya tidak dapat mengubah warna di sini. Jika saya ingin mengubahnya, maka Anda perlu menghapus centang, gunakan warna yang sama sebagai kotak centang depan, dan kemudian akan ada kesempatan seperti itu. Hal yang sama untuk potongan. Di sini Anda dapat menggunakan warna yang sama atau mengubahnya jika Anda mau. Anda dapat menghapus atau mengganti tekstur secara umum. Anda dapat bekerja dengan cukup bebas dengan potongan kami dan dengan sisi yang salah. Setelah selesai penyetelan sisi yang salah dan potongannya, jangan lupa kembalikan ke bagian depan tak mukanya agar tidak bingung saat memasang fabric berikut ini. Mari kita beralih ke latihan 03 fabric dan cetakan. Tekstur yang kami tambahkan ke proyek dapat diubah tidak hanya di bagian transformasi di editor properti, tetapi untuk mengubah skala peta, posisi dan arahnya. Alat tekstur edit khusus juga digunakan. Hotkey T berfungsi di kedua jendela dan kami dapat menemukannya di bilah alat kedua jendela. Saya pribadi merasa lebih nyaman untuk menggunakannya di jendela 2D karena ada lebih banyak opsi untuk bekerja di sini. Tetapi ini opsional. Kami akan bekerja dengan celana panjang, di mana saya menerapkan tekstur kotak-kotak, di mana semua perubahan akan terlihat jelas. Jika Anda perlu menggunakan tidak hanya tekstur utama untuk fabric, tetapi juga peta lain. Anda juga harus menambahkannya sebelum bekerja dengan alat edit tekstur. Karena dalam hal ini semua peta diubah secara bersamaan oleh alat ini dan jika beberapa dimuat nanti Anda harus melakukan pekerjaan ganda untuk menyiapkan peta ini. Saya memilih alat edit tekstur. Anda dapat mengontrol arah dan skala gambar menggunakan alat ini yang muncul di sudut kanan atas jendela 2D kami. Alat ini tidak aktif dan untuk mengaktifkannya Anda perlu mengklik salah satu detail dengan tekstur yang menarik bagi kita. Alat diaktifkan sekarang, dan sekarang kita dapat menyesuaikan skala tekstur di sepanjang sumbu X dan Y secara terpisah dan juga bersama-sama. Seret sumbu horizontal alat kita, dan dengan demikian ubah skala secara horizontal. Jika kita tarik sumbu vertikal, kita akan mengubah skala secara vertikal. Dan jika kita menyeret di diagonal ke satu arah atau ke arah lain, maka kita dapat mengubah tekstur kita secara proporsional di kedua sumbu secara bersamaan. Jika selama proses penskalaan, kita klik kanan, maka di jendela pengaturan kita dapat secara akurat mengatur dimensi yang diinginkan dari tekstur kita dalam persentase atau dalam satuan pengukuran. Kita dapat melakukan ini secara proporsional. Jika kita membuka kunci, kita dapat mengedit parameter untuk setiap sumbu secara terpisah.
Dengan bantuan alat ini, kami juga dapat memutar pola ini pada fabric kami. Untuk ini, kami menggunakan busur. Dengan tombol kiri mouse, kami mengambil dan menyeret ke satu atau lain arah. Dalam proses rotasi, kita dapat klik kanan dan atur sudut yang diinginkan dalam rotasi jendela fine tuning. Alat ini terkait erat dengan bagian transformasi dalam parameter. Semua yang kita ubah dengannya ditampilkan di sana. Lebar, tinggi, dan sudut rotasi yang diubah. Dan seperti yang saya katakan, jika peta lain disetel, mereka juga akan berubah di jendela 3D. Alat ini bekerja dengan cara yang sama. Kami mengklik bagian yang menarik bagi kami dan bekerja dengan bantuan alat, tetapi tidak seperti jendela 2D. Kami akan bekerja di sini secara sewenang-wenang. Tidak akan mungkin untuk memanggil ukuran dan jendela rotasi yang tepat. Karena fabrik yang sama ditugaskan untuk semua detail produk kami. Harap dicatat bahwa tekstur berubah segera pada semua detail dari fabrik ini. Jika Anda ingin memutar pola secara berbeda pada beberapa detail atau mengubah skalanya, Anda dapat bertindak sebagai berikut. Di browser objek kita dapat memuat salinan fabrik yang ada. Pilih dan tekan tombol salin. Kemudian kita dapat memilih detail yang kita minati menggunakan alat pola transformasi dan menetapkan fabrik baru ini kepada mereka. Setelah itu, kita kembali memilih alat edit tekstur di jendela 2D atau di jendela 3D. Klik pada detail yang menarik bagi kita. Ini sudah akan bekerja dengan fabrik baru dan rescaling atau memutar dan mengubah. Kita sudah mendapatkan fabrik baru. Dalam mode transformasi tekstur ini, kita dapat melihat panah pada detail. Sekarang semuanya terletak secara vertikal. Ini adalah arah bagian dari bagian kami. Dan kami dapat mengubahnya jika kami membutuhkannya. Anda dapat mengatur arah bagian secara sewenang-wenang dengan menarik ujung panah ini dan dengan demikian memutar bagian. Jika Anda mengklik kanan dalam proses, maka kita dapat mengatur sudut rotasi tepat dari posisi pecahan kita saat ini. Kita juga dapat selalu melihat dan mengatur arah fraksional dan dalam properti setiap bagian. Kami menemukan parameter arah butir atau arah fraksional dan melihat sudut apa yang sekarang berdiri. Dan kami dapat secara akurat mengatur sudut yang kami butuhkan. Sekarang saya telah memilih arah di sepanjang, miring, dan perhatikan bahwa pada bagian ini, gambar juga berputar ketika bagian diputar. Karena ketika kami memutar bagian, itu sesuai dengan fakta bahwa kami meletakkan dan memotong bagian ini di sepanjang miring di kasus ini. Bayangkan bahwa kita telah pergi ke arah benang berbagi di sepanjang vertikal fabric. Kami telah meletakkan detail kami seperti ini. Jika detail yang kami miliki terkait dengan pengeditan simetris, maka harus diingat bahwa arah utas berbagi tidak berlaku untuk pengeditan simetris ini. Untuk setiap detail ini kita harus mengatur atau pembagian secara individual. Mengubah arah butir tidak hanya mempengaruhi arah gambar di atasnya, tetapi juga perilaku bagian selama simulasi. Misalnya, jika kita mengubah butir, menempatkannya pada miring, maka bagian akan berperilaku seperti miring nyata, yaitu mereka akan meregang lebih banyak selama simulasi dalam arah miring. Jika fabrik memiliki sifat sedemikian rupa sehingga membentang lebih di sepanjang miring, ini sangat penting untuk dipertimbangkan untuk bagian berukuran besar, seperti misalnya rok matahari atau rok dan gaun panjang maksi. Juga menggunakan panah berbagi ini. Jika Anda menahan tombol kiri, klik titik tengahnya, tahan dan gerakan mouse, Anda dapat memindahkan tekstur ke detail. Ini dapat berguna ketika kita bekerja dengan sangkar, strip, atau semacam kupon. Dalam hal ini kita dapat memilih lokasi sel untuk mencapai keselarasan pada jahitan. Terkadang lebih nyaman untuk melakukan ini bahkan di jendela 3D. Tetapi setiap pengguna dapat memutuskan sendiri di mana akan lebih nyaman untuk bekerja.
Saat kita bekerja dengan alat edit tekstur di jendela 2D, ketika mengklik kanan pada bagian tersebut, beberapa fungsi akan tersedia untuk kita di menu konteks kita. Ada beberapa fungsi untuk posisi butir. Menyelaraskan sumbu X butir, posisi butir sejajar dengan sumbu X. Saya pilih fungsi ini dan butir terletak horizontal. Sejajarkan butir sumbu Y, posisikan butir sejajar dengan sumbu Y. Sejajarkan butir sejajar dengan yang dipilih. Posisikan butir sejajar dengan garis yang dipilih. Ketika fungsi ini dipilih, pilih garis yang menarik bagi kami, dan bagiannya akan sejajar dengannya. Fungsi lain juga tersedia di menu konteks. Pilih semua dengan properti yang sama. Fabric, pilih semua bagian dari fabric ini. Tetapkan fabric baru ke bagian, sementara fabric baru dibuat di browser objek, dan yang dipilih, bagian atau bagian ditugaskan ke fabric ini. Setel ulang fabric dasar, setel ulang fabric ke fabric default. Setel ulang sudut fabric, setel ulang sudut gerbang. Fungsi ini hanya berfungsi jika kita memutar tekstur menggunakan gizmo. Hapus tekstur, hapus tekstur. Membalik tekstur secara horizontal. Membalik tekstur secara horizontal. Membalik tekstur secara vertikal. Membalik tekstur secara vertikal. Dan juga dimungkinkan untuk menggunakan zoom yang dipilih untuk menskalakan ke yang dipilih. Sekarang saya memiliki semua detail yang dipilih, tetapi Anda dapat memilih satu dan menggunakan fungsi ini untuk lebih dekat. Tugas Anda dalam latihan ini adalah berlatih dengan transformasi tekstur. Anda dapat bekerja dengan tekstur ini, serta menambahkan yang lain dan bekerja sama dengan mereka. Kami melihat sifat fisik dan visual fabric. Ketika Anda benar-benar selesai menyesuaikan fabric Anda, sifat fisik dan visualnya itu dapat disimpan untuk masa depan, untuk digunakan dalam proyek lain. Sebelum menyimpan file di properti, di bagian paling bawah, bagian atas Anda dapat memasukkan data tentangnya. Nama adalah nama fabric. Nomor item adalah artikel. Konstruksi adalah jenis fabric. Jika Anda membuka panah konstruksi, parameter komposisi juga akan tersedia. Di sini Anda dapat menentukan komposisi fabric. Pemasok adalah pemasok dan pemilik adalah pemilik. Ketika semua data yang diperlukan ditentukan, kami menekan tombol simpan di bagian atas di pengaturan fabric. Selanjutnya, Anda perlu menambahkan beberapa jenis gambar. Kami dapat menggunakan tekstur yang ada, atau kami dapat menambahkan beberapa jenis file kami sendiri jika misalnya kami merender fabric ini. Saya tekan OK, dan temukan folder tempat saya menyimpan fabric ini. Saya sarankan Anda menyimpan fabric Anda sendiri di folder Anda sendiri. Fabric saya disimpan dan sekarang saya akan memiliki file yang persis sama dalam format ZFAB. Seperti yang kita lihat di kumpulan fabric standar, kita dapat membukanya di sini di properti fabric, dan itu diterapkan, sementara semua tekstur yang ditentukan dimuat. Sebagai serta properti fisik, dan tentu saja kita dapat menggunakan file yang sama dari perpustakaan, menghubungkan folder, pergi ke sana, menemukan file kita, melihat semua data yang kita masukkan, dan dapat gunakan fabric ini.